A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Tak pernah rasa bosan kita dan jangan pernah bosan untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak rahmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita. Yang paling terasa yang kita miliki pada hari ini adalah nikmat yang terus diberi kesempatan oleh Allah untuk menaikkan tangga ketakwaan kita kepadanya. Jangan sepele, Bu. Makanya Allah sediakan Ramadan ini buat kita supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Untuk berikutnya. Jadi Ramadan ini kira-kira kualitas asli Bu apa enggak asli Bu ibadahnya? Gimana Bu, asli nggak? Aslinya sebenarnya kayak gitu Bu, cuman karena pengaruh syaitan, hawa nafsu sehingga keluar dari jalur aslinya. Tapi nanti Bu Neng, sebenarnya ibadah keistiqomahan Ibu itu kayak mana Ibu bisa istiqomah setelah Ramadan, itulah hasil tarbiyah Ibu di Ramadan. Sekarang baca Quran 1 hari 3 juz. Habis Ramadan 1 juz, kata Omah, hebat yang satu. Berarti kualitasnya tuh 1. Maka salah satu tahap untuk menaikkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang ke majelis ini lebih memilih apa saya bilang kemarin, kesukaran daripada kenikmatan. Udah kita kaji kan? Kok diam-diam? Udah belum? Oh, di sini belum. Oh, yang datang kajian Ustaz Abu Somad dapat dia nih. Kayaknya sakofah tuh semuanya udah saya kasih aja gitu. Nah, salah satunya Bu, tahap untuk menaikkan ketakwaan kita kepada Allah itu kita harus memilih kesukaran yang ada di dalam jiwa kita, diri kita daripada kenikmatan. Sekarang nih contohnya, sekarang 9:30 Antuna pergi majelis ilmu. Mana enak Bu? Tidur. Ibu kalau nggak majelis hari ini tidur kan? Nah, walaupun di sajadah sambil tilawah kayak gitu kan ya. Tapi hari ini alhamdulillah masya Allah ya, memilih majelis ilmu daripada tidur. Majelis ilmu itu sukarnya, tidurnya nikmatnya, benar Bu? Jadi kalau mau tahap ketakwaan kita itu naik di sisi Allah, pilih yang sukar, bukannya nikmat. Paham bahasa saya Bu? Akhwat, Umahat? Nah, apalagi saya dikasih contoh Bu. Coba, kalau saya bilang tadi kan majelis ilmu sukar, tidur nikmat. Berarti Ibu memilih majelis ilmu yang sukar dan yang nikmatnya tidur. Oke, kasih contoh yang kedua. Sholat awal waktu. Sholat di awal waktu dengan baris. apa Bu Elin? Apa Bu Sri? Menunda. Kalau menunda itu sebabnya ada kan? Sholat di awal waktu dengan scroll Shopee. Ya. Sudah azan. Sudah azan Bu. Masih scroll Shopee. Yang mana lah jilbabnya nih? Astagfirullah. Cantik semua nih, gitu kan? Yang mana? Itu kenikmatan. Nikmat nggak sih Bu? Makanya Ibu saking nikmatnya 3 jam tuh nggak terasa. Nah,
Nah, nggak terasa. Daripada sholat di awal waktu, seharusnya kita milih mana? Oke, itu kan sama-sama ibadah. Ini timpang kali Bu. Yang satu hablum minallah, yang satu hablum minan nas. Coba yang lebih, yang satu bukan hablum minallahnya, jadi mudah kan? Coba dua-dua. Coba cari contoh yang lebih anu lagi. Mana enak Ibu memberikan bantuan kepada kawan-kawan kita yang kena banjir di Rumbai daripada Ibu ngemol. Kan nikmatnya ngemol mah, gitu kan? Tapi kita milih kemana? Mengantarkan bantuan. Itulah yang bisa menaikkan ketakwaan kita. Maka sekarang yang harus Ibu catat benar-benar di Ramadan ini, harus milih yang sukar, tantangan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan pilih yang nikmat. Bisa dipahami apa? Nah, itu yang harus kita lakukan. Kenapa Ibu diam? Rasa dia ewang, ya Allah. Kenapa Bu Fit? Intinya melawan nafsu. Iya, intinya itu sih Bu Neng. Ya, mana yang sukar tuh itu yang kita ambil, jangan mana yang mudah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan. Dia ada 5, saya gantung-gantung aja lah. Dari Ibu datang lagi. Setiap pertemuan ada 1 ya. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kudus kita, kepada Nabi junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik umahat, Ramadan sudah pergi 12 hari dari kita. Masih banyak tantangan-tantangan yang membuat kita lalai untuk istiqomah beribadah, makin banyak. Oke, Uni, apa tantangan Uni yang terbesar untuk istiqomah dalam beribadah tuh nih di Ramadan ini? Tantangannya apa? Karena kerja kurang maksimal, jadinya kita udah capek ya Uni. Bekerja semangat nih. Kerja itu kan ibadah. Kalau boleh ya, Iya, makin berkurang baca Quran. Berquran baca Quran itu kan namanya kan, itu memang sulit kan istiqomah. Saya tanya apa sebabnya tuh? Kenapa Ibu bisa kayak gitu? Jadi faktor apa yang paling mengganggu Ibu di dalam istiqomah tadi? Faktornya apa Bu? Kenapa baca Quran Ibu jadi sedikit gitu? Faktornya apa yang membuat Ibu jadi sedikit tuh? Dunia tadi ya. Dunia. Oke, lanjut. Lebaran sudah semakin dekat, baju anak-anak dan sebagainya. Oke, Bu Fit. Nah, persiapannya ya Bu ya. Apalagi saya Bu 6 Bu. 1 anak 1 tas. 10 hari. Oke, lanjut Bu Fit. Tahajudnya masih belum nambah, masih 4. Masih 4. Sebabnya apa? Bangunnya itu karena udah ada jam 2 tapi nggak bisa lah, jam 3 bangunnya. Saya nggak kuat juga jam 2. Saya aja bangun jam 3:15 Bu Fit. Kalau jam 3 tuh nggak bisa. Sakit kepala habis tuh ya. 8 rakaat nggak bisa lah. Oh, Ibu bacanya panjang berarti ayatnya tuh. Ya, Al-Qur'annya baca. Oh, bagus tuh. Masya Allah. Awak pakai 3 kulnya. Makanya 8 rakaat itu cepat Bu. Disepakatan. Masya Allah. Oke, Bu Neng. Maka kita juga lakukan berdoa malam sebelum tidur. Jadinya waktu istirahat ya 1 jam siang bisa tidur. Kan kurang tidur. Oh, jangan ahli Quran. Kalau Neng tuh ngajar tahsin tuh anti tuh, ketika anti mendengarkan bacaan orang itu kan faiza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pahalanya sama tuh Kak dengan baca, cuman tidak punya rasa khotam sendiri ya. Insyaallah. Oke, Bu Endang.
Udah masaknya dah. Masak. Iya. Jadi kalau masak aku tidak lagi. Itu mas-masnya lagi. Kalau udah masuk bisa saya. Ini tipe-tipe orang idealis Bu, idealis ya. Pokoknya semuanya harus ya. Oke, Bu Nuzul. Kayaknya lebih banyak dari baca Al-Quran, tapi kalau udah mulai itu ngantuk. Nggak bisa Bu, Ibu tuh paling kuat sekali duduk tuh baca Quran itu mungkin 1 juz. Nggak akan bisa kalau Ibu bilang tuh saya tuh mau nggak masak saya nggak ngapa-ngapain, yang penting baca Quran saya 5 juz tuh saya support tuh. Kalau baca Quran Ibu 5 juz, Ibu nggak masak, support saya. Iko baca Quran sejuz loh, nggak lo masak. Alasannya Ibu bilang Ramadan ya pokoknya Bunda mau maksimal beribadah. Kalau 5 juz nggak apa-apa lah Ibu nggak masak. Saya Bu Nuzul. Tapi ibadah itu Bu Nuzul, makanya kita tuh memang harus bervariasi. Nggak bisa Bu. Makanya ketahanan kita tuh, mata kita, konsentrasi kita tuh mungkin 1 juz. Kalau saya 1 juz tuh sekali duduk insya Allah bisa. Tapi di atas itu bacanya udah ngawur. Udah mulai matnya nggak keluar. Ya, oke, lanjut Bu Dian. Baca Al-Quran juga sih, tapi pengennya dia 1 juz sekali duduk gitu, tapi ya matanya itu kadang hurufnya udah lari-lari. Iya, sama tuh Bu. Coba habis ngaji 3 lembar ngantuk tuh Bu Dian, bukalah TikTok, nggak ngantuk tuh dong. Ngantuk enggak, tapi ngantuk enggak. Alhamdulillah tuh. Pedih kan, hurufnya tuh udah lari-lari, kadang kecil. Semangat ya Bunda ya, dua-duanya Masya Allah. Saya dengar Masya Allah ketika Bu Nuzul Bu Dian ini sejak ikut tahsin tuh ya, yang saya keluarkan dari lisannya Quran, Masya Allah, barakallah. Oke Bu Yun. Ini hampir sama dengan Ibu kita, ada sama sesuai dengan kemampuan Insya Allah ya Bunda ya. Oke. Membagi waktu aja Membagi waktu. pulang kerja adalah Capek ya Bu Sri bagi waktu. Insya Allah, amin. Kok nggak ada sih yang bilang malas, mager gitu? Hebat Ibu Sakofah nih ya. Kalau saya habis di masjid turun, tapi saya kan mata saya ngantuk. Iya, sama tuh. Insya Allah. Nggak apa-apa Bu. Kalau kita suruh itu habis baca Quran setengah juz ngantuk, tukar zikir. Tukar baca zikir pagi. Jadi variasikan Bu. Oke, Bu Sri. kalau yang ngantuk. Ngantuk. Kalau di masjid kan terawihnya kan pendek-pendek. Kadang pengen cari yang di namanya kawan, tapi nggak sanggup. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau Ibu punya prinsip kayak gitu, mau cari yang panjang-panjang Kalau masyarakat banyaknya imam aja di kode. Abi Muslim kalau imam jangan panjang-panjang ya. Muslim juga cerita, Mi saya ditegur dengan Pak RT, kenapa nak? Jangan panjang-panjang, ibu-ibu pada protes. Ya wajar Bu, karena ibu-ibu itu fisiknya luar biasa. Memang benar Bu, daripada nggak khusyuk boleh ya, biarlah yang panjang, yang nggak usah panjang kali. Kalau menurut saya nih. Iya, Insya Allah. Situ dulu Bu ya. Nah, nanti siap-siap pertanyaan berikutnya yang belakang. Baik akhwat, karena ini pertemuan yang sudah hampir untuk mengeluarkan zakat-zakat, saya ulang zakat-zakat Ibu ya. Nah, nanti minggu depan kita fokuskan untuk 10 terakhir Ramadan ya, mendapatkan ruhnya. Nah, baik, saya akan menyampaikan zakat Bu, karena ini sini ada ayat kikir tadi. Ya, gimana tuh orang-orang yang nggak mau bayar zakat tuh dikatakan kikir, dia merasakan hartanya milik dia. Cuman saya akan sampaikan dulu, Ibu nggak boleh tanya dulu. Nah, kalau saya buka pertanyaan baru Ibu tanya. Nah, boleh ya Bun? Zakat, kita kan udah pernah kaji zakat kemarin ya. Cuman nggak tuntas loh saya lihat tuh zakat sebentar dikit-dikit ya Uni. Nah sekarang saya kasih ini dengan ringkas perumus-rumus mencarinya sekalian. Sehingga habis ini Ibu sudah langsung bisa menghitung.
berapa harta ibu yang harus ibu keluarkan. Nah, ini saya itu kan rampingkan betul nih Bu, biar dengan kalimat yang mudah. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu kita udah tahu kan Bu, zakat yang dibayar ketika hendak menyambut Idul Fitri. Apa manfaat dari zakat fitrah nih? Yang pertama, untuk mensucikan diri. Kalau zakat mal itu mensucikan apa? Harta. Kalau zakat fitrah mensucikan diri. Kemudian apa lagi? Pelengkap ibadah puasa di Ramadan. Jadi akhwat, ibadah-ibadah kita nggak lengkap-lengkap itu, Masya Allah. Salah satunya zakat fitrah itu bisa menjadi pelengkapnya. Menjadi pelengkap ibadah puasa Ramadan. Kalau zakat mal nggak gitu indikasinya. Makanya kalau zakat mal itu kan caranya nisab dan haul. Iya kan? Ada nisab, ada haul. Kalau zakat fitrah, setiap Ramadan semua orang bagi yang mampu wajib bayar. Nah, paham bahasa saya? Nah, karena dia indikasinya memang untuk itu. Yang pertama bisa mensucikan diri. Bagaimana banyaknya dosa-dosa kita nih akhwat, ya. Kemudian dia menjadi pelengkap ibadah puasa di Ramadan, serta berbagi kebahagiaan dengan saudara kita yang kurang mampu. Bu? Nah. Makanya ya, pendistribusian zakat fitrah tuh nggak kayak zakat mal ekstrimnya tuh. Pokoknya miskin yang tinggal di sekitar kita itu, yang miskin tuh jangan sampai mereka ini bersedih ketika Idul Fitri datang. Paham Bun? Nah, makanya zakat fitrah itu afdolnya di mana ibu tinggal dan mencari makan, bayar di situ. Dia jumlahnya nggak banyak Bun, karena memang indikasinya untuk memberikan kebahagiaan kepada warga sekitar kita. Kalau kita nggak bayar zakat semuanya, bayar zakat fitrah di kampungnya masing-masing, siapa yang mau mensejahterakan saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita? Berapa nisabnya? Berapa kewajiban kita bayar zakat? Hanya 2,5 kilo beras atau 3,5 liter. Kecil kan? Berapa nih Bu? 2,5 kilo nih, 50 ya? Oh, itu udah lama bari Ibu tuh. 40-an nih. Oh ini 50 juga kalau 45 berarti. 45 ya Bu Rat, 40, 50. Nah, jangan Bu, Ibu menyangka kayak gini ya, nggak apa-apa lah, ada banyak orang bayar zakat tuh di musola tuh. Semuanya kalau kita berasumsi kayak gitu, siapa yang mensejahterakan masyarakat sekitar? Jadi saya saran, kalau untuk zakat fitrah bayarlah di dekat-dekat rumah kita aja. Tapi kalau zakat mal, dahulukan keluarga kita yang karib, kerabat kita yang miskin. Kan gitu indikasinya tuh. Kayak bisa dipahami Bun? Bisa? Nah insya Allah ya. Yang anaknya 2, berarti dia 200.000 coba dengan suaminya. Nah, 200.000 kita berkontribusi untuk masyarakat sekitar kita. Dan amil zakat sudah mendata. Jadi nanti ibu nggak usah banyak tanya, kok dapat zakat fitrah sih, dia tuh kayaknya mampu. Karena zakat fitrah itu indikasinya supaya orang bahagia ketika Idul Fitri datang. Mungkin saat itu dia lagi terpuruk, lagi sulit. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Dan di dalam fikih sebenarnya 3 ulama mengatakan paling baik itu dia memang bahan pokok, bukan uang. Ini imam siapa tuh? Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang boleh uang tuh hanya Hanafi. Berarti di masyarakat ibu masih pakai uang atau udah barang pokok?
Uang ya. Tapi jangan pula Bu, nanti mentang-mentang musola Ibu duit, enggak jadi Ibu di situ. Saya mau cari yang menerima bahan pokok lah. Kan masih boleh hukumnya. Ya. Pokoknya jangan sampai mereka tuh kelaparan, jangan sampai mereka tuh tidak bahagia. Udah Bu? Paham? Insya Allah jelas ya. Dah, ini zakat fitrah. Kapan batasnya? Dari kapan Ibu boleh bayar dan terakhir kapan? Boleh Ibu bayar zakat fitrah 1 Ramadan? Boleh. Boleh Ibu bayar zakat fitrah setelah orang sholat Id? Terakhirnya kapan? Sebelum sholat Id dimulai. Nggak pernah lah Zah kita bayar kayak gini Zah, tertib kok Zah. Tapi ini kenapa ada batasan waktu? Dia berkaitan dengan anak yang baru lahir nanti itu Bu. Iya Bu Neng. Kalau anaknya lahir malam takbir, berarti dia wajib zakat fitrah. Kalau anaknya lahir setelah sholat Id, wajib nggak zakat? Enggak. Jadi batasan-batasan itu untuk anak-anak yang baru dilahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita tutup zakat fitrah. Ada pertanyaan? Oke, silakan Bun. Ya, saya kan sekarang sendiri dan anak saya masih 1 yang nganggur. Jadi kemarin itu ada kakak saya kami berdua dibayarkan sama anak. Saya bilang dia nggak ngerti dia Enggak apa-apa Bu. Bolehkah anak membayarkan zakat fitrah orang tuanya? Boleh. Gugur zakat fitrahnya? Gugur. Kalau Bunda mau bayar zakat lagi ke musola Bunda, itu jadi sedekah. Boleh Zah, 3 kali 4 kali zakat fitrah. Zakat fitrah itu sekali ya. Tapi itu jadi sedekah. Dibayarkan anak, dibayarkan ini, nggak masalah ya Bun. Nah, tapi kalau bisa zakat fitrahnya dekat rumah. Mama di sini aja lah nak bayarnya. Tapi kalau enggak pun sah nggak sih Bu? Sah. Kita kan bicaranya yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Iya Bu Ai. Kalau anak kerja yang udah balik udah kerja itu masih tanggung jawab orang tua atau enggak? Ya Allah, kalau dia punya uang sebagusnya dialah menzakat fitrahkan mamanya tuh. Nah. Boleh Zah, boleh saya bilang. Boleh anak membayarkan ibunya dan boleh ibunya membayarkan anaknya. Meskipun anaknya sudah bekerja, sudah berpenghasilan lebih, nggak masalah. Ya Bun ya, zakat fitrah itu apa namanya tuh, namanya fitrah untuk membersihkan diri kita, dan kemudian pendistribusian atau pembayarannya itu tidak tergantung. Berarti kalau dia harus sudah menikah berarti dia wajib membayar zakat dirinya sendiri, nggak ada kayak gitu Bu. Yang penting kalau diakadkan itu untuk membayar zakat fitrah si fulan, insya Allah gugur. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kayak Bu Fer? Kalau seandainya seseorang itu tidak mampu untuk membayarkan zakatnya, berarti kita kan berhutang, itu bayarnya kapan? Nggak ada berhutang. Makanya saya bilang zakat fitrah itu wajib bagi yang mampu. Di awal kan saya bilang gitu. Untuk beli beras aja dia nggak bisa loh Bu Fer. Untuk beli ini nggak bisa, maka zakat fitrah itu tidak wajib bagi dia. Tapi boleh nggak Ziza, dia mewajibkan untuk dirinya sendiri. Nanti kan aku dapat zakat. Ngarok. Jadi wajibnya bagi yang mampu. Tapi jangan sepele ya Bu. Maksud saya, dulu kan di zaman dulu kita tahunya semua itu wajib zakat fitrah. Itu Ibu tahu nah? Nah, tapi kalau memang untuk kebutuhan pokoknya saja dia tidak memilikinya, maka zakat fitrah itu tidak wajib bagi dia. Gitu ya Bu Fer? Nggak ada zakat hutang Bu. Kalau zakat fitrah ini nggak ada. Mungkin pada hari itu dia memang nggak ada betul. Ya, karena fitrah itu dia kan diberikannya cuma hanya di bulan suci Ramadan.
nggak ada haul-haulnya itu gitu, nggak ada setahun sekalinya harus ini, pokoknya setiap Ramadan aja. Tapi sebaiknya Bu, hanya 2,5 kilo beras. Tapi nggak bisa dipungkiri ada orang miskin Bu, anaknya 5, bapak ibunya 2, 7 kali 50 apa Bu deh? 350 tuh kalau dia nggak mampu gimana dia mau bayar? Tapi kalau dia ada semampunya Bu, ini luar biasa Islam ini. Anaknya 5, uang 350 tuh nggak ada, dia cuman ada 100.000. Bayarlah zakat untuk dirinya dan suaminya. Ambil yang paling besar. Sampai kayak gitu Islam tuh Bu. Tapi jangan sampai ibu punya uang 100, ibu harus bayar 350, ibu bilang pula, nggak bisa, nggak jadilah. Biar adil semuanya, nggak usah zakat fitrah. Bayar sesuai kemampuan kita. Allah melihat. Ya, silakan Bu Ran. Mana tahu lupa kan Ya. Kita nggak apa kesibukan Betul. lupa. Pas ingatnya habis sholat Kasih saja rufi'al qalam bagi orang-orang yang lupa sampai dia ingat. Boleh Bu Ratna. Bayar aja Bu Ratna, anak 2 ya. Orang miskin. Nih ya Allah, saya lupa nih Pak, Bu, saya belum bayar zakat fitrah, tolong diterima. Lupa. Lebih bagus itu dilakukan daripada tak dilakukan. Waktunya udah habis dah lah. Rahmat nih dari Allah karena aku lupa. Kan nggak dihitung. Oke Bu Desi, sebentar ya Bu. Kalau Bu Mawar. Baik, nanti saya jawab ya Bu Desi. Pas di bab ini ya Bu ya. Dia nggak sholat, kita kasih zakat. Terus kalau dia nggak sholat, nggak ada yang kasih dia zakat. Makanya orang miskin dekat kepada kekufuran. Cuma memang ada rentetannya, mana yang paling tertinggi yang harus kita bayar. Nanti saya sampaikan ya Bu. Ibu Mawar apa Bu? Iya. Sudah, kalau lupa, saya tetap mengatakan itu zakat fitrah. Karena lupa itu rufi al-qalam, diangkat pena catatan amal itu Bu Mawar dengan 3 hal ini. Orang tidur sampai dia bangun. Tunggu dicatat tuh. Lupa dia sholat subuh, bukan lupa, tidur dia bangun jam 7. Sholat aja lah Ibu. Ya. Kalau lupa qadha. Kalau ingat tapi terbangunnya lambat, berarti lakukan dia sholat. Ya, orang yang lupa sampai diingat, itu Bun. Tadi dia lupa, ketika dia ingat, langsung dia bilang ini zakat ya Allah, lupa, insya Allah zakatnya sah, karena dia lupa. Tapi yang nggak sah itu apabila sebenarnya dia nggak lupa, cuman berulur-ulur. Nah itu dia ya. Kalau lupa insya Allah akan diterima. Apalagi Bu, orang yang pingsan, yang gila sampai dia sembuh dari gila dan pingsannya. Jadi itu amal-amal dosanya tuh gitu ya, nggak dicatat. Oke Bude, baru zakat fitrah ya Bu. Terus pertanyaannya berjibun. Oke, bagus Bu. Sholat, puasanya pun bolong-bolong, itu boleh zakat fitrah atau zakat fitrah? Berat loh. Zakat itu kan asnafnya itu apa? Orang miskin. Ada nggak syaratnya? Orang miskin yang taat beribadah, yang berpuasa, yang ini nggak bisa. Dia mustahik. Malah sekali-sekali Ibu bayarlah zakat kepada orang-orang yang seperti ini supaya hatinya tersentuh untuk kembali mengamalkan Islam Bude. Iya, saya paham.
dikeluarkan zakatnya. Oh, bukan mustahik, malah orang kaya. Oh, gitu Bude. Puasa enggak, sholat enggak, tapi dia zakat. Nah, Masya Allah, terbalik saya jawabnya. Puasa Bu, puasa. Ya, bagaimana itu Bude? Bu, zakat ini ibadahnya terpisah dengan sholat. Meskipun dia nggak sholat, zakat itu tetap wajib kalau dia udah sampai haul dan nisab. Jangan sampai dia bilang, aku tak sholat, apain zakat? Makin parah, udah nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat pula, lengkaplah penderitaannya tuh besok tuh. Tapi kita tahu deh, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Standar ibadah orang itu akan baik itu pertama dilihat dari sholat. Apabila sholatnya baik, semuanya akan baik. Saya tak mengatakan zakatnya tidak diterima, diterima, tapi kualitasnya mungkin tidak sebaik orang yang sholat dan berpuasa. Paham deh? Jadi bagi orang yang nggak sholat, nggak puasa itu kalau udah sampai dia zakatnya itu haul dan nisabnya, dia wajib bayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Bu Novi. Sebentar. Apa gimana lebih afdol kita melakukan salat atau masjid atau sedekah? Ya. Kalau untuk zakat fitrah, kan kita udah kaji tadi Bu Novi, saya lebih menyarankan ibu ke musola. Dengerin. Tapi kalau zakat mal nanti kita kaji Bu Novi. Zakat mal itu apa Ibu? Zakat tabungan, zakat penghasilan, zakat pertanian, profesi, yang punya sawit, yang punya sawah. Nah, itu namanya zakat mal. Itu sapa lebih utama memberikannya kepada keluarga yang miskin. Tapi saya ini nggak punya zakat mal. Karena zakat saya tuh pas-pasan loh Baik, kalau kita nggak bisa menolong keluarga kita dengan zakat mal kita, maka Bu Novi pastikan terlebih dahulu sudah banyak masyarakat yang membayar zakat di musola. Udah berapa zakat fitrah kita? Intip-intip lah pengurus atau catatan-catatan yang ada di papan musola. Oh, udah banyak, kakak cuman segininya. Berarti boleh nggak sih Bu kita bayarkan kepada karib kerabat kita? Boleh, kalau dia miskin. Yang kita kaji tadi itu Bu Novi yang paling afdolnya. Kalau boleh Bu, apalagi 350. Anak Bu Novi 4 ya, 4, 200, Bapak 300. 300 itu kalau dikasih karib kerabat banyak kan? Boleh boleh. Zakatnya sah. Cuman kita kan tadi berbicara yang afdolnya. Tapi kalau lihat masyarakatnya sudah banyak, karena kita ingin betul menolong saudara kita, kita pun nggak bisa pula sodakoh dengan dia sebanyak 300, karena kita banyak juga lebaran ini lubang-lubangnya kebutuhan, gitu kan? Jadi sangat boleh ya, Bu Novi. Wallahu a'lam bishawab. Apa Bu lihat tadi? Kalau punya hutang mana yang utama? Dahulukan hutang dibandingkan zakat. Bu, bayar hutang baru zakat. Makanya zakat di dalam perdagangan itu apa rumusnya? Modal ditambah piutang ditambah untung kurangi hutang, baru bisa zakat. Utang itu wajib kuliah, zakat juga wajib apabila sudah dikeluarkan hutang. Contoh, sekarang nisab bermasuk lagi zakat malnya no. Emas berapa sekarang Bu? 1,7, berarti 145 juta tuh nisabnya. Oh ya, 1 gramnya Bu, 1 gram 3,7, berarti sekitar 1, berapa? Berarti sekitar 145 juta loh, 85 gram emas tuh. Kalau 1,7 1 gram ya. Tapi dia untuk bayar hutangnya kan mungkin dalam pusat dia nggak bisa, tapi untuk zakat dia bisa. Gimana? Berarti kalau dia bayar zakat, berarti dia setelah dikurangi utangnya mungkin dia masuk itu Bu, masuk orang yang berzakat. Contoh ya,
Dia punya utang 200 juta. Padahal harta malnya itu 500 juta. Hutangnya itu kan dia bayarnya kredit, banyaknya orang-orang pengusaha nih Bu. Kan nggak bisa ngebom. Nah, atau ibu mau kurangkan dulu, 500 juta itu dikurangi utang ibu yang ada di bank. Sulit Bu, karena dia itu bukan utang-utang cash, dia kan permainan bank kayak gitu Bu Lia ya. Nah, kecuali utang dengan personal kayak gini nih, bayar dulu. Nah, di mana-mana zakat, dermawan, utang nak dibayarnya loh. Jadi saya tetap menyarankan bayar utang dulu. Sisanya nanti kalau dia masuk kepada nisab, baru zakat. Bisa dipahami nggak Bu Lia? Atau ibu mau berubah? Semoga dengan saya membayar zakat, utang cepat terbayar. Kalau memang harta utangnya itu dia ada limit, kayaknya kita punya pinjaman ya, usaha di bank syariat misalnya Bu, misalnya di mana dia punya utang 200 juta, kan jatuh temponya itu kan bertahun-tahun kan Bu. Nah, itu udah payah. Nah, kalau utangnya kayak gitu, saya tetap menyarankan zakat dulu ya Bu ya, zakat dulu. Tapi kalau hutangnya personal, punya utang dengan orang 5 juta ada 10 tahun tak dibayar, bayar utang dulu. Karena dia sama-sama wajib. Sama-sama? Tetap bayar zakat aja gitu. Atau membayarkan hutangnya. Semoga dengan dia bayar zakat, dia bayar zakat itu karena dia wajib. Dia yang nggak bayar utang, dia dosa. Kasusnya kan beda tuh Bu Lia. Utang, piutang, utang, zakat. Nah, nggak berani juga saya bilang nanti apa namanya dalam syariatnya, utang nggak dibayar, zakatnya dibayar, berarti nggak sah zakatnya tuh. Nggak bisa juga Bun. Gitu. Ya, khawatirlah. Ini bagi ibu-ibu pengusaha nih, rumusnya harus tahu. Nah, ibu-ibu yang banyak sawit, berapa nisabnya? Bude, Oma, berapa kena zakat? Sekali berapa ibu panen? Sebulan 2 kali kan? Kalau panennya sekali itu dapat 536. Nanti saya salah sebentar. Terbalik kan? 653 kilo. Oh ibu mah bertonton panennya. Bu Erlin, berapa sekali panen? Kalau di atas 653 kilo wajib zakat. Bukan per tahun loh, per panen Bu Rat. Per tahun kali lah tuh Bu. 2,5. Kok 2,5? 5 atau 10? Setelah dikurangi segala macam. Uni langsung. Setelah dikurangi upah, pupuk. Iya, benar. Nanti akan ada. Sudah Bun? Sampai di mana tadi? Zakat fitrah. Kayak yang kedua, yuk kita kasih yang kedua ya. Zakat fitrah selesai Bu? Nggak ragu lagi? Nah, tadi pertanyaan Bu Desi apa Bu? Udah terjawab Bu? Apa tadi pertanyaannya? Boleh kita berzakat dulu. Oh ya, sebenarnya boleh Bu. Saya jawab ya, karena syarat dari asnaf tuh cuman sampai miskin. Semoga Bu Desi dengan kita membayar zakat hatinya tuh semakin cinta dengan Islam. Tapi Ibu, adab orang yang membayar zakat Bu, tidak boleh banyak-banyak syarat. Paham Bu? Ibu pergi ngasih zakat,
Saya ngasih zakat sama Bu Endang. Bu Endang ini ada sedikit zakat, tapi dengan syarat ya Bu, abisnya rajin lagi ke masjid, sholat lagi, ngaji lagi ya Bu ya. Kalau Ibu nggak kayak gitu lagi, saya nggak ngasih lagi ya. Ini harta milik kita, ini wajib kita keluarkan. Ada hak orang untuk kita, hak orang sama kita Bu. Jadi nggak usah sampai menyakiti hati si penerima. Mani sebut-sebut, ada nyakiti hatinya. Kurang apa lagi aku sama kau? Setahun sekali berzakat. Sebenarnya aku nggak mau sebut-sebut sih, tapi karena sikapmu tuh lah aku sebut-sebut. Astagfirullah. Udah Bun? Tapi memang yang lebih baik itu kalau kita berzakat itu karib kerabat, yang sholat, yang paham dengan agama Allah. Kan dia miskin nih, dahulukan ini Bu Desi. Banyak kan yang ini. Turun karib kerabat yang miskin, meskipun dia jauh dari jalan Allah. Ya jadi yang bisa kita lakukan semuanya dia masuk asnaf, tapi yang diprioritaskan yang bisa kita lihat. Nah, paham bahasa saya Bu? Nah, gitu ya. Ya, tak sabar ya yang banyak-banyak harta nih. Nomor 2, zakat mal. 1, zakat penghasilan. Zakat penghasilan ini Ibu, haulnya 1 tahun. Apa tuh? Berarti itu harus tersimpan dulu 1 tahun. Ya. Yang kedua, nisabnya 85 gram emas. Kali dulu tolong Bu Fit ini di depan 1,7 coba. Kali 85, 144, sekian ya. Satu 1,7 nih 85 144 sekian ya. Nah, oke. 145 juta buat situ kurang lebih Bu. Nisabnya. Apa Bu Fit? 144 saya bulatkan jadi 145. Nah. Berarti apa? Ah, dengarin bahasa kita Bu. Yang pertama yang dikatakan penghasilan. Apa yang Ibu dapatkan nih? Contoh, gaji suami, Ibu punya mobil direntalkan, Ibu punya apa namanya rumah sewa. Ini semuanya penghasilan. Boleh digabung Zah, boleh dengan syarat dia penghasilan. Tapi kalau sawit itu namanya bukan zakat penghasilan nanti Bu. Dia ada zakat tersendiri, namanya zakat apa? Perkebunan. Sawah jangan digabung ke sini. Sawah itu namanya zakat pertanian. Ibu punya binatang ternak jangan digabung ke sini. Lain lagi peternakan namanya. Dia bagian dari zakat mal. Oke. Itu penghasilan. Apabila Ibu mendapatkan penghasilan itu ya, Bapak Bu, karena di dalam fikih berzakat itu tidak bisa digabung. Saya sama Abi gabungkan duit. Nggak bisa karena kepemilikannya fardan. Mana punya saya, mana punya Abi. Zakat masing-masing. Itu yang lebih afdol. Tapi Zah memang hartanya kami gabung aja Zah. Ah, kalau gabung nggak bisa saya jawab Bu. Berarti Ibu gabungkanlah semuanya. Paham? Sampai sini? Oke. Apabila yang tadi itu Ibu mendapatkan hasilnya 85 gram emas di dalam setahun. Kita uangkan, sudah kita cari kalkulatornya tadi 145 juta. Selama 1 tahun. Kalau ada penghasilan Ibu segitu, maka wajib bayar zakatnya 2,5%.
Contoh ya, gaji suami ibu 1 bulan itu 20 juta. Coba 2 juta kali 12. Kali dulu nih, biar jelas kawan-kawan, nggak ada papan tulis ya. 240. Oke, hitung ya, 240. Rumah sewa ibu 1 tahun itu mendapatkan 20 juta. Berapa, Bu? Nah, ibu hitung ya, saya sebut aja nih. Kemudian rumah sewa ibu punya rumah kos, Masya Allah, 1 tahun itu penghasilannya 30 juta. Berapa, Bu? 290. Dia mendapatkan ini setahun. Wajib zakat apa enggak? Kenapa wajib? Tuh. Karena sudah di atas 145 juta. Sudah, Bu? Bagi suami ibu yang pegawai perusahaan, kami udah kena pajak, bukan zakat. Sudah langsung dipotong dari Basnas. Berarti dia sudah keluarkan zakat yang gaji itu, nggak usah dihitung lagi. Berarti yang ibu hitung yang mana? Yang rumah-rumah peta ibu lagi yang ibu hitung. Baik, karena memang ini berbeda pendapat di kalangan ulama, ibu. Ada ulama yang membolehkan keluarkan dulu untuk kebutuhan primer. Boleh. Ada ulama yang mengatakan aku lebih suka berpendapat memang bersih. Kalau ibu diambang-ambang nisab, diambang-ambang nisab, ngerti? Nisab 200 juta ya. Dikeluarkan pula yang primer, bayar listrik, bayar rumah, sekolah anak, makan, pasti ibu nggak sampai nisab. Nggak sampai nih, maka saya lebih setuju Bu Lia, keluarkanlah yang bersih. 290 juta kurangi 2,5%. Berapa tuh? Kan 1 juta itu 25 nih. 7 juta nih. 200. 2,5%. Iyalah 1 juta itu 25.000. Woi, dapet karpet Turki 3 tuh, Bu. Kalau orang nggak punya iman, benar nggak sih? Makanya zakat penghasilan itu boleh dibayar setiap bulan. Nah. Kalau tiap bulan gimana, Bu Fit? Harus dihitung, ibu harus real. Kan ada orang yang pendapatannya tuh nggak sama dia. Ya, contoh, kalau suami ibu punya gaji tetap, ini masuk nih. Punya rumah kontrakan, ini masuk nih, Bu. Ya, karena dia pasti harganya flat setahun tuh kan, Bu Fit, gitu. Iya, tapi kalau dia sampai nisab dengan penghasilan ya, bagilah, Bu. Berarti kan misalnya gini, Bu Fit nih, Bu, kan hartanya tadi 290 juta nih. Kemudian zakatnya itu yang punya rumah petanya tuh dibayar per bulan. Jadi kan kita berat tuh mau bertahun tuh, gitu kan. Jadi boleh aja Bu Vita itu bayarkan per bulan. Coba bagilah 12. 20 bagi 12. Berapa Uni? Error nih matematika nih. Awak kalau ngitung Fitia nampak tuh capek, Bu. 1.600.000. Berarti penghasilan ibu tuh per bulan 1.600.000. Kalau mau setiap bulan keluarkanlah 1,6 itu 25%-nya berapa? Enggak sampai 50.000 deh, Bu. Lebih ringan. Godaannya pun nggak berat kan, Bu Sri? Gitu kan? Ini dia mantap pertanyaan Bu Ratna. Insya Allah pekan depan kita kaji. Bu, asnafnya ada terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 60. Coba Bu Fit buka.
Jangan saya salah yang salah, Bu. Kita bacakan dulu terjemahnya biar Bu Ratna nggak penasaran, Bu. Ada kita dapat. Tahun lalu ada kan? Masya Allah, ada setiap tahun dikaji, Bu. Pertanyaannya pun tetap banyak. Hebat ibu-ibu Sakofah ini. Baca artinya tolong, Bu, nih. Sesungguhnya zakat itu Pakai mic, Bu. Biar dengar dengan depan. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya walaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dah, itu dia Bu Rat, asnafnya. Berarti ibu nggak bisa bayar selain orang ini. Makanya zakat itu agak ngeri-ngeri sedap, Bu. Harus hati-hati. Kalau sedekah itu kan nggak kayak gitu ya. Kalau zakat ini, kalau asnafnya nggak kena, Bu Ratna, dengan 8 golongan ini, zakat ibu nggak sah. Makanya bagi ibu yang nggak bisa meraba-raba, bagus berikan kepada amil zakat. Karena mereka pasti menata siapa yang miskin di situ. Ya, di luar dari karib kerabat kita ya. Kalau karib kerabat kita udah tahu kita miskin, kasih. Ya, apa Bu? 60. Ini salah satu Juli. Ini salah satu dari yang Enggak apa-apa. Kita punya zakat 500.000, zakat harta kita kan, Bu. Ada orang yang nggak mampu, kita kasih 500.000 tuh. Sesuai kebutuhan ya, Bu ya. Sampai sini dulu ya, Bu, Neng. Bu, baru sampai zakat penghasilan, sabar dulu ya. Zakat peternakan belum, perkebunan belum ya. Zakat pertanian belum, bersabar dulu. Tapi kan ibu yang zakat tabungan belum, zakat emas belum. Berarti besok saya kaji zakat tabungan emas dulu. Karena ini yang terdekat, yang harus ibu bayar. Apa, Oma? Oh, emas saya udah berat, Oma. Allah yuwafiq. Alhamdulillah wa taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.